dan menghubungkan antara riwayat Siti Aisyah dengan riwayat Ibnu Umar. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah yang kemudian terjadi khilafiyah di antara para ulama. Ada yang membolehkan 4 rakaat 1 kali salam berdasarkan riwayat Siti Aisyah, dan mengatakan nggak boleh. Sholat malam itu sudah dijelaskan tata caranya oleh Rasulullah, yaitu 2 rakaat 1 kali apa? Dan ini kesimpulan ini adalah kesimpulan ulama. Yang mana kesimpulan ulama itu mengandung 2 kemungkinan benar, kemungkinan apa? Tapi kan Nabi katakan man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang beristihad kok benar, maka dapat 2 pahala. Siapa yang beristihad kok salah, maka dapat 1 apa? Ya, salah itu. Ya. Salah masih dapat. Salah masih dapat. Jadi antara yang berprinsip bahwa 4 rakaat itu salah, karena ini adalah hasil istihad ulang, ya itu tetap ada pahalanya. Kalau memang benar ya dapat 2 pahala. Jadi kembali lagi saya sampaikan, solusi untuk masjid yang heterogen ya memilih yang 2 rakaat 1 kali. Kecuali masjidnya itu khusus. Selanjutnya tadi terkait adanya 2 hadis ini, Nabi mengatakan sholat malam 2 rakaat 1 kali. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali. Tapi Siti Aisyah meriwayatkan Nabi Muhammad sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat. Lalu bagaimana menghubungkan 2 hadis ini, menjaminkan 2 hadis ini? Maka ada yang mengatakan, oh ini hadis 4 rakaat Siti Aisyah itu ya, secara praktek adalah 4 rakaat itu 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali apa? Kok dipisah sholat arba'at Jumat arba'at? Oh maksudnya 4 rakaat Nabi tidur, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Jelas ya? Lagi-lagi ini adalah interpretasi, ini adalah penafsiran yang kebenarannya tidak bisa 100%. Sehingga kalau ada yang menentang, lo nggak masalah. Kok nggak begitu Pak maknanya? Yang benar Nabi Muhammad itu sholat malam itu yang 4 rakaat 1 kali salam, nggak masalah. Kalau ada yang berinterpretasi seperti itu, ya memang ada ulama yang mengatakan Lebih cepat. Cuman lagi-lagi saya sampaikan, kalau orang itu bermadzhab Syafi'i dan kemudian dia ikut sholat tarawih di masjid, kemudian ternyata imamnya 4 rakaat, nggak sadar, nggak tahu kalau itu 4 rakaat. Ternyata ketika rakaat ketiga imamnya apa? Bangun lagi. Ketika rakaat kedua harusnya begitu kan? Bangun. Dia bilang, wah ini nggak benar, ini salah ini. Maka untuk dia sholatnya ini Pak, untuk dia. Yang salah. Karena dalam prinsip dia Pak. Maka itu resiko sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu makmum itu harus sholat ala i'tiqadil. Kalau pengen sholat dia harus mengikuti keyakinannya imam. Kalau dia berprinsip dengan keyakinannya, umpamanya makmum itu ada orang bermakmum pada imam, yang mana imam ini sebelum imamin dia ciuman dengan istrinya atau dipegang oleh istrinya Di masjid. ya. Pokoknya makmumnya ini tahu bahwa imam ini tadi sebelum ngimami dia baru bersentuhan dengan apa? Istri. Entah itu salaman atau ciuman. Batal. Itu kan dalam madzhab Syafi'i kan batal. Ah, Tapi kalau menurut Hanafi Maliki kan nggak batal. batal. Nah, terus si makmum ini bilang, wah ini imam batal ini. Dia meyakini apa? Berpatokan pada keyakinannya.
maka dia tidak sah menjadi makmum. Dan sholatnya pun tidak sah. Karena dia berpatokan pada apa? Prinsipnya. Keyakinannya. Tapi kalau dia bilang, pokoknya saya bermakmum dengan keyakinan imam, selesai kan? Berarti sholatnya sah. Walaupun itu dalam madhab Syafi'i, orang kalau dalam baca Fatihah nggak baca Bismillah, itu dianggap Fatihahnya nggak sempurna. Kalau Fatihahnya nggak sempurna, berarti sholatnya nggak sah. Jadi kalau sholat di Mekah Madinah nggak ada Fatihah, nggak ada Bismillah, Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, gimana tuh? Kalau dia bilang bos pokoknya nggak sah imam itu baca Bismillah, berarti anda sholatnya nggak sah, ngulang lagi khusus buat anda. Tapi kalau dia bilang pokoknya saya makmum ngikutin imam, pokoknya imam itu benar menurut keyakinan imam, udah sah lah. Jelas ya? Itu solusi ketika kita berada pada satu situasi yang memang tidak sesuai dengan pemahaman. Fikih sudah ngasih solusi. Terus selanjutnya tadi, sholat witir ini kan Nabi pernah mengerjakan 1, pernah mengerjakan 11. Sehingga kemudian para ulama itu menyimpulkan bahwa witir itu maksimal 11, minimal 1. Ya, dia kata ada orang sholat itu cuma serakaat, sah gitu. Ya, sholat ini tahajudnya 2 rakaat. Enggak masalah, sholat tahajud kan minimal 2 rakaat. Sholat tahajud itu minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak terbatas. Mau puluhan, mau ratusan silakan. Itu sholat tahajud. Termasuk sholat tarawih, itu kata Imam Ibnu Taimiyah, itu masuk kategori sholat lahad dan sholat yang tidak ada batasan, tidak ada maksimal, jumlah maksimal itu ada. Jadi orang sholat tarawih mau 28, mau 20 rakaat, atau seperti mazhab Maliki 36 rakaat, silakan kalau mampu. Orang kita 8 aja kalau bisa nawar ya bagi kita. Kira-kira begitu ya. Di apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Itu tanya kalau terkait suami istri tadi pada saat apa gimana? Kan kadang-kadang kita nonton istri. Oh iya. Itu gimana hukumnya? Ya ini makanya gini Bang. Tawaf itu kan harus dalam kondisi suci. Kalau kita batal, maka kita harus keluar dan wudhu. Wudhunya jauh. Iya, kalau wudhunya dekat sih oke, kalau wudhunya jauh. Dan di antara yang membutuhkan wudhu itu kan selain buang angin, ya kan, itu adalah bersentuhan dua kulit laki-laki perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Istri adalah masuk dalam golongan orang yang tidak ada hubungan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Di kakak, ibu, ya, mertua itu mahram. Ini bagaimana di Mekah? Kadang-kadang orang namanya suami takut istrinya hilang, akhirnya kriteria. ya biar nggak pisah karena istrinya pegang tangan suami. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pendapat mazhab Syafi'i, itu dalam mazhab Syafi'i itu ada pendapat lemah. Yang kalau tidak salah ini pendapat Imam Haramain bahwa ketika orang itu gini loh. Jadi kata Imam Haramain, bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu. Tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, contohnya tawaf, maka bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dengan catatan orang itu disentuh, bukan menyentuh. Jadi kalau menyentuh itu batal, kalau disentuh enggak. Paham Pak? Menyentuh Artinya ini kan Sengaja dan tidak sengaja.
Kalau menyentuh itu kan kita sengaja memegang. Pegang. Kalau disentuh kan kita dipegang. Kalau dipegang enggak batal, kalau memegang apa? Kalau kita yang mendatangi untuk menyentuh batal. Tapi kalau kita yang tiba-tiba ditepuk badannya kita enggak batal. Tapi agak sulit. Yang sebenarnya paling gampang itu ya pindah mata. Itu pindah mata itu mau ada alasan atau tidak ada alasan. Udah pokoknya saya sementara Di ini sini. ya pindah mazhab Hanafi. Yang penting tahu batasan-batasan dalam mazhab Hanafi. Sebenarnya antar empat mazhab itu perbedaannya enggak banyak-banyak amat. Contohnya dalam mazhab Hanafi itu kalau luka mengeluarkan darah atau wudhu, harus tahu kalau dia pindah mazhab Hanafi, dia harus tahu hal-hal yang membatalkan wudhu dalam mazhab apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i orang luka darahnya ngalir nggak masalah, tapi kalau bersentuhan kulit batal. Jadi di sini ada kata Imam Hanafi bersentuhan kulit itu nggak batal, tapi kalau kulitnya tergores terus mengeluarkan darah apa? Batal. Kata Imam Syafi'i kulit tergores darah keluar nggak batal, tapi kalau bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram apa? Masing-masing ada plus minus dan itu harus diketahui. Jadi orang dalam kondisi itu sebenarnya gimana? Saya pindah mazhab sebentar. Selama saya di Mekah saya tak ikut mazhab apa? Maliki atau Hanafi. Nanti kita tahu prosedur mazhab itu. Tidak masalah. Semua mazhab itu benar, tidak ada yang salah. Dulu ada orang yang dari Maliki pindah Syafi'i atau dari Syafi'i pindah Maliki ada. Yang dilarang itu kan taufik. Taufik itu kan campur aduk kan. Yang dicari itu yang enak-enak aja. Kalau wudhu ya, dalam mazhab Syafi'i kan boleh mengusap sebagian kepala. Itu mazhab Syafi'i, giliran batal mengikuti mazhab apa? Maliki. Bersentuhan kulit nggak masalah. Lah ini namanya mencampur adukkan mazhab. Ini yang dilarang. Bahasa fikihnya taufik. Itu kan menggampangkan. Ya, jadi nyari yang gampang-gampang aja. Jadi kalau mau ya kita jadi gini Pak, berpindah mazhab itu boleh asalkan satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu yang mulai wudhunya batal wudhu sampai tawaf ia mengikuti mazhab Hanafi atau Maliki. Jelas. Nanti sholat balik lagi Syafi'i nggak masalah. Jadi umpamanya ibadahnya ikut Syafi'i, muamalahnya ikut Maliki boleh. Contoh dalam mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i yang namanya jual beli itu harus ada akad. Itu kata penjual, aku jual barang ini kepadamu, ya. Kemudian si pembeli mengatakan ya aku beli barang. Jadi ada akad, ada ijab qabul dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki semua transaksi yang di situ disebut jual beli walaupun tidak ada ijab qabul makanya sudah sah. Kita sholatnya Syafi'i, muamalahnya apa? Maliki, boleh nggak Bu? Nggak masalah. Terus munakahatnya nikahnya ikut mazhab Hanafi umpamanya, yang boleh tidak pakai wali, nggak masalah. Jadi ibadahnya Syafi'i, muamalahnya apa tadi? Maliki, munakahatnya apa? Anak itu apa sah? Dan memang satu ini yang penting satu qadhiyah, satu paket. satu bidang.
Ya. Jadi nggak boleh wudunya Syafi'i, sholatnya Maliki nggak bisa. Wudunya batal wudu itu harus Syafi'i sampai sholat, sampai batal sholat semua itu satu bagian, Rangkaian. satu rangkaian atau satu paket. Contoh di Indonesia itu, ya, di Indonesia itu secara sholat perempuan itu Syafi'i, tapi dalam aurat itu rata-rata Hanafi. Hanafi itu mengatakan bahwa wajah, tangan dan kaki yang secara uruf, secara kebiasaan nggak bisa ditutup, maka itu nggak masalah. Berdasarkan firman Allah, illa ma dhahara minhu, kecuali yang biasa tampak. Makanya dalam mazhab Hanafi itu orang perempuan pakai Apa? bukan kita pakai celana segini nih atau pakai rok segini, jadi yang segini kelihatan nih, nggak apa-apa. Terus pakai baju segini nih, karena kan dia harus kerja di rumah kan, bersih masak, sehingga mau nggak mau dia menggelung bajunya sehingga tampak tangannya ini, maka kata Hanafi nggak apa-apa. Yang biasa kelihatan. Ya, yang biasa kelihatan dan tidak bisa untuk dihindarkan. Ya mungkin kalau untuk orang perumahan, perkantoran nutup full oke lah, tapi kalau kerja di sawah Pak, nggak kebayang kan, pakai kok gitu kan, Celana ya kan, pakai baju yang wah kayak gitulah, terus matun atau nandur. Kalau di kampung itu ada namanya nandur padi. Wah, repot itu, panas lagi kan. Ya mungkin untuk orang yang ibu-ibu yang punya pembantu, ya kan, Bisa. masaknya tinggal bubut, ya, mana-mana ada sopir, oke lah, pakai baju-baju yang super kayak gitu nggak masalah, nggak terlalu ribet dia. Tapi bagi perempuan karir, apalagi karirnya karir di sawah, agak kesusahan menerapkan mazhab yang itu. Akhirnya dia pakai Hanafi juga, nggak masalah. Saya dalam segi aurat ikuti mazhab Hanafi, nggak masalah. Mazhab Hanafi kelihatan tangan sampai setengah pergelangan nggak, kelihatan kaki sampai di atas mata kaki juga nggak masalah. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindarkan. Itu masalah mengikuti mazhab Hanafi. Makanya kata Imam Malik dalam satu ungkapannya, ikhtilaful ulama. Jadi orang itu jangan sampai anti dengan perbedaan, karena perbedaan itu adalah rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Ketika kita tidak mampu untuk mempraktekkan satu mazhab karena situasi yang tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan mazhab lain. Imam Syafi'i itu dan diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah yang tergabung dalam mazhab Syafi'i. Itu yang namanya liur anjing itu kan najis mughaladh. Mazhab Syafi'i. Itu orang kalau terkena, jangankan liur anjing, tangannya basah terus menyentuh bulunya anjing, itu najis mughaladh. Harus dicuci 7 kali, salah satunya pakai apa? Tanah. Kalau minum kopinya, Ya kan? Tapi bagaimana kalau situasi saya atau situasi kita di Bali? Kita tinggal di satu perumahan, semua orang yang ada di perumahan punya anjing kecuali kita. Repot kan itu? Wah, perlu berapa tanah itu? Maka kita bisa mengikuti mazhab Maliki yang mengatakan bahwa liur anjing itu hanya najis, bukan wajib, hanya sunnah dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Kalau anjing itu minum di bejana. Jadi kalau air liur itu kena tangan, itu menurut Maliki nggak najis. Mantap. Jadi menurut Maliki anjing itu sama dengan hewan yang lain.
Makanya boleh pelihara anjing. Kalau pelihara anjing sepakat ulama. Kalau pelihara anjing, kalau anjing itu tidak ada fungsinya, contohnya fungsi menjaga atau fungsi berburu, maka setiap hari kehilangan 1 kirot ya, pahala. Kalau tidak ada fungsinya, tapi kalau ada fungsinya nggak apa-apa. Walaupun dia ustadz kiai punya anjing terus taruh di depan untuk jaga rumah nggak apa-apa. Kalau memang ada fungsinya. Kalau pelihara yang lain Pak Jim, iya. Ini yang perlu dipertegas lagi, yang membatalkan wudhu. Dalam Al-Quran itu Allah masuk nisa, menyentuh itu kan pemaknaan dari atau penafsiran kan beda-beda itu. Iya. Kata masa saling, ada yang memang saling sentuhan itu baru batal. Kalau hanya nyenggol itu enggak kan. Ya, Perlu di Sepintas. iya. makanya saya bilang lamsun itu kan bersentuh. Ulama setempat bisa bersentuh, baik menyentuh atau disentuh. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat yang saya sampaikan tadi, mazhab Syafi'i juga, namanya Imam Haramain. Imam Haramain itu mengatakan bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan asal kita ini pasif, bukan aktif. Senggol. Iya, itu pun hanya diperbolehkan dalam konteks toa. Selain toa apa sendiri? Itu ada pendapat. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Hambali atau Imam Hanafi, mereka mengatakan bahwa makna aula mastumun nisa itu artinya adalah seksual, hubungan penetrasi, Yang menimbulkan syahwat. bukan penetrasi, terjadi penetrasi di apa namanya, walaupun nanti ada penjelasan, ada ulama yang mengatakan bersentuhan itu tidak apa-apa asal tidak menimbulkan syahwat, ada. Tapi secara umum selain mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan itu tidak batal secara umum. Walaupun ada yang kemudian menambahkan batal kalau ada syahwat, ya, seperti Maliki. Tapi kan ada ulama yang berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu maknanya adalah berhubungan badan. Aula mastumun nisa falam tajid ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau itu ya benar-benar itu. Jadi yang disebut aula mastumun nisa itu atau kalian berhubungan badan. Jadi bukan hanya sekedar sentuhan, tapi berhubungan apa? Maka disebutkan falam tajidu ma'a. Maka kemudian kalian tidak mendapatkan air untuk mandi. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci, yang gitu. Bahkan kalau kita mau membahas tentang tayamum, antara Syafi'i dengan Maliki beda lagi. Syafi'i itu memang berat tayamum, harus pakai debu yang ngebul. Yang kedua, kalau tayamum itu ngusapnya adalah kalau tangan itu begini. Dan kalau orang itu mengusap tangan itu habis dipakai mengusap muka, gini takbir dulu, maka ini tak udah mustakmal, harus dibuang nyari debu yang kalau Maliki mudah, nggak usah pakai debu yang ngebul, pakai apapun boleh, pakai HP juga boleh. Itu menempel di tembok. Tembok juga, jangankan tembok ini boleh, baju pun boleh, apapun yang nempel di balik kan. Dan tayamumnya juga gampang, plak, ya kan? Terus diginikan atau diginikan terserah, ini, selesai. Beda lagi, gua ada mustakmal. Tapi ada yang mandi di tayamum, mandi junub, gulung-gulung juga ada. Itu ada di zaman sahabat. Ya di pasir dulu.
ada siapa itu Umar bin Bin Khattab Yasir. sama siapa Ammar bin Yasir kalau nggak salah. Ya, itu. Jadi tapi itu dulu. Kalau sekarang ada ya berarti udah kebangetan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi itu khilafiyah di antara para ulama. Dan khilafiyah itu rahmat. Jadi, orang itu harus senang dengan khilafiyah. Karena dengan orang memahami, kan ada orang nggak pokoknya pemahaman harus ini aja Pak, jangan dikasih pemahaman yang lain. Loh, akhirnya kita nggak tahu ada yang ringan, ya kan? Padahal dengan pemahaman kita tahu ada yang ringan, suatu saat itu akan memudahkan kita. Baik, makanya kalau di kampus itu ada istilah SKS itu fikih perbandingan, al-fiqhul muqaranah kalau istilahnya. Fikih apa? Perbandingan. Artinya fikih perbandingan itu pemahaman fikih yang tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi melalui beberapa apa? Sudut pandang, sehingga bisa diambil apa namanya itu, kita bisa kaya pemahaman kita terhadap Islam. Jadi jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi. Bab 392 bab 393 Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, seutama-utamanya salat selain fardu ialah salat malam, dikeluarkan dia oleh Muslim. Baik. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Jadi sholat itu ada stratanya, ada tingkatan. Ya, tentu beda strata, ya beda pahala. Sebesar-besarnya pahala itu ya sholat wajib, udah nggak ada lagi. Di atasnya atau setara dengan sholat wajib kan? Sholat wajib itu adalah sholat yang pahalanya paling besar. Makanya kan aneh kalau orang pulang kampung, lebaran pulang kampung, akhirnya dia itu pulang kampung itu pengen ngejar sholat id di kampung. Akhirnya ketika sudah dekat dengan kampungnya, ini ceritanya subuh, dia pakai perhitungan karena dari dia, kalau dia mampir di rest area sholat, maka ini akan memakan waktu setengah jam lebih. Sedangkan dia sampai ke kampungnya ini masih perlu waktu 1,5 jam. Kalau dia sholat subuh, dia kemungkinan nggak dapat apa? Sholat id. Kalau dia ngejar sholat id, otomatis mengorbankan apa? Terima kasih.